庄主已经答应放行，请让开。高赤阳，请你让开。住手！你们，你说我更信任他，还是你？从来就只有一个。为何杀我？Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari duo Jantianxia. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan masih berlatar di depan gerbang Jopeng. Di sana masih terlihat Dapeng yang tengah menghadang Gao Qiang yang pernah melakukan penyerangan pada dirinya. Namun dari sampingnya Lipan kemudian mencoba menghentikan Dapeng dengan menjelaskan jika pemilik villa sudah membiarkannya pergi, kenapa Dapeng malah menghentikannya. Dengan tegas Lipan pun meminta Dapeng untuk segera minggir dan jangan menghalanginya. Tapi Dapeng tidaklah menghiraukannya bagi dirinya selama Huamei tidak mengatakan langsung pada dirinya, maka Dapeng tak akan pernah percaya. Dengan begitu, Dapeng pun meminta Lipan untuk menyingkir karena targetnya adalah Gao Qiang. Tak basa-basi si ayam kemudian maju menyerang Tuan Gao dengan membabi buta. Melihat itu Dapeng pun merasa senang dan memuji si ayam hingga bertepuk tangan. Dari sampingnya, Lipan pun menjadi panik dan meminta Dapeng agar segera berhenti menyuruh ayam itu untuk menghentikannya. Akan tetapi Dapeng tidak peduli. Sampai akhirnya dari dalam Huamei pun datang dan menyuruh si ayam untuk berhenti.庄主已经答应放行，请让开。高赤阳，请你让开。住手！ Alhasil si ayam pun mengiyakannya dan kembali berubah menjadi ayam mungil menuju pada Huamei. Dapeng pun menanyakan alasan Huamei menghentikannya. Huamei bilang Dapeng harus percaya kepadanya dan menyuruhnya untuk membiarkan mereka pergi. Awalnya Dapeng pun masihlah ragu membiarkan Tuan Gao pergi dari sini, tapi akhirnya ia pun mengerti dan membiarkannya. Dari belakang, Huamei bilang kalau Dapeng tak perlu marah lagi karena Tuan Gao bukanlah ancaman lagi bagi mereka. Selain itu juga, si ayam barusan juga sudah memberinya sebuah pelajaran, jadi Dapeng harus membiarkannya. Mendengar itu Dapeng pun mengiyakannya karena menurutnya semua perkataan Huamei akan ia percayai. Singkat cerita beberapa waktu pun berlalu. Kini Dapeng dan semuanya pun kemudian melakukan makan bersama. Terlihat Dapeng makan begitu lahap hingga sangatlah cepat. Tentu aja Huamei yang melihatnya pun meminta dirinya untuk pelan-pelan karena tak ada yang akan merebut makanannya. Pada saat ini Dapeng masih sedikit kesal pada Huamei. Di mana Dapeng masih bingung dengan sikap Huamei yang membiarkan Tuan Gao lepas begitu aja. Sementara kemarin Tuan Gao sudah berani untuk menyakiti Huamei. Melihat hal tersebut semua orang pun tersenyum tipis. Lalu Dapeng pun penasaran dengan racun Huamei yang bagaimanakah dia mendapatkan racun tersebut. Mendengar itu Huamei pun menjawab jika racun ini berasal dari musuhnya yang pernah menjebak dirinya. Sontak Dapeng pun berdiri penasaran siapakah yang pernah menjebaknya, di mana jika Dapeng mengetahuinya maka dengan tegas dia pun akan membalasnya. Seketika Huamei pun tersenyum memuji Dapeng yang sudah baik kepadanya. Dan nanti ketika Dapeng bertemu dengan musuhnya itu, maka dirinya tidak akan menghentikan Dapeng untuk menghajarnya. Dengan pede Dapeng bilang Huamei tidak perlu khawatir dengan racun tersebut. Itu karena dia berjanji akan membantunya untuk menyembuhkan racun tersebut. Mendengar perkataan itu alih-alih merasa senang, Huamei malah menjadi bingung, bahkan Yudi dan si penjaga juga sama.
Di saat pembicaraan tengah berlangsung, kemudian datang Hua Hu melaporkan jika saat ini ada seorang tamu yang ingin menemuinya. Segera Hua Mei pun bergerak untuk menemuinya. Ternyata tamu tersebut adalah kelompok musuh alias pria berbaju putih. Seketika dia pun kemudian berdiri menanyakan pada Hua Mei untuk segera menyerahkan Dapeng kepada dirinya. Namun jelas Hua Mei menolaknya. Menurutnya dirinya dan Dapeng sudah berjuang bersama-sama. Jadi dirinya lebih percaya Dapeng dibandingkan dengan Tong Tian. 你们，你说我更信任他还是你？ Setelah mendengar jawaban itu, Tong Tian pun kemudian menjelaskan kedudukannya yang merupakan pemimpin pasukan putih pengawal bunga pluim. Meski begitu, Hua Mei belumlah percaya dan kini menanyakan surat identitasnya. Segera Tong Tian pun mengeluarkan sebuah token yang langsung ia masukkan setetes darah yang seketika muncul 4 bunga pluim. Sontak melihat itu, Hua Mei pun tentu saja langsung percaya dan kini menanyakan tujuan mendatanginya. Dengan spontan Tong Tian bilang kalau targetnya dari dulu hingga sekarang cuma satu, adalah menangkap Dapeng. Jika Hua Mei menyerahkannya, maka dirinya tidak akan mempersulitnya. Mendengar kata-kata itu, Dapeng pun menjadi bingung dengan kenapa para kelompok ini ingin menangkapnya. 为何杀我？ Yang ternyata Tong Tian juga tidaklah mengetahuinya karena dia juga telah diperintah oleh petinggi dari klan bunga pluim. Yang jelas fenomena teknik bela diri yang Dapeng keluarkan itulah yang menjadi petinggi bunga pluim ingin menangkapnya. Di mana Dapeng ini mampu membuat pilar batu giok putih itu bisa dikeluarkan dan bisa dipegang. Menurut petinggi mereka, jika di dunia ini menemukan orang dengan kemampuan itu, maka dirinya harus dilenyapkan. Dapeng yang masih bingung lantas ia pun bilang dirinya tidaklah melakukan kesalahan apapun, yang malah dia ini baru melakukan turun gunung. Dapeng yang penasaran lantas menanyakan mengenai siapakah yang telah memberinya perintah dia ingin bertemu dengannya. Namun Tong Tian tidaklah menghiraukannya karena kini Dapeng akanlah dilenyapkan dan tak perlu lagi banyak bicara. Dengan pede Dapeng pun bilang yang akan meninggoy belumlah tentu diketahui karena dia yakin ini adalah daerah kekuasaan Hua Mei yang sangat kuat. Di mana jika membuat onar di tempat ini maka haruslah mendapatkan hukuman. Seketika Tong Tian kemudian menantang Dapeng dan memberitahukannya jika dirinya ini merupakan utusan bunga pluim yang pasti Hua Mei tidak mau membantunya. Segera Tong Tian pun menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Dapeng. Dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Dan di sana penyerangan tidak hanya dilakukan oleh anak buah Tong Tian saja, melainkan adanya si Jukun dan juga Zhao Xiong yang juga menyerang Dapeng. Pada saat ini Hua Mei tidaklah mampu menolong Dapeng, alhasil Dapeng pun terkena sebuah serangan dan terluka parah. Dengan tegas, Tong Tian mengatakan di hadapan perintah dari bunga pluim maka tak ada yang berani untuk melawannya. Bahkan Hua Mei yang seorang pemilik pila pasti mengerti dan tak akan ikut campur. Selain itu, dengan situasi saat ini Tong Tian menyarankan Dapeng untuk menyerah aja. Meski begitu Dapeng tidaklah menyerah dan kini dia sangat kecewa dengan Hua Mei yang sebenarnya sudah mengetahui tentang kelompok bunga pluim yang mengincar dirinya. Tapi dia malah bungkam yang bahkan mengajak Dapeng untuk pergi ke tempat ini dan kini dia disergap. Mendengar ungkapan tersebut Hua Mei dan yang lainnya tidaklah mengatakan sepatah kata apapun. Jadinya Tong Tian pun kembali meminta semuanya untuk menyerang Dapeng kembali. Langsung aja Dapeng mengeluarkan semua kemampuannya yang hanya dengan satu hentakan aja semua musuh auto terpental. Di sana Dapeng memanggil si ayam untuk segera pergi bersamanya. Segera si ayam pun berubah dan Dapeng kemudian menungganginya dan akhirnya pergi. Semua kelompok berjubah putih segera mengejarnya. Begitupun dengan Hua Mei menyuruh penjaganya untuk melihat situasi Dapeng.
Tak lama si penjaga pun kembali melaporkan jika Dapeng sudah pergi lolos dari kejaran pria berbaju putih. Ternyata kedatangan kelompok ini merupakan ulah Lipan yang telah membocorkan keberadaan Dapeng di tempat ini. Lipan bilang jika orang diincar oleh Bunga Pluim maka tak akan pernah lolos, jadi demi keselamatannya dia pun berani untuk mengatakannya. Hal itu juga demi kebaikan pemilik villa. Mendengar itu Huamei menjadi marah karena dengan menyerahkan Dapeng bukanlah pilihan terbaik untuk melindungi villa Huamei. Dan kini dia pun memarahi Lipan karena sudah bertindak liar. Jadi dia pun diberikan sebuah hukuman penjara selama 3 tahun lamanya. Di sisinya Yudi kemudian meminta Huamei untuk mencari Dapeng, menjelaskan semuanya jika mereka tidak mengkhianatinya. Namun Huamei menolaknya karena semua ini sudah terlanjur, percuma saja jika mereka menjelaskan pada Dapeng. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Sebelum kita akhiri video kali ini, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoilernya. Huamei yang sedang duduk di kediamannya, tiba-tiba ada seorang yang melempar sebuah buku. Ternyata itu adalah Dapeng yang kini mendatangi kediamannya. Jelas, Huamei pun menjadi senang dan mulailah menjelaskan semua tentang kejadian kemarin. Ternyata Dapeng ini sebenarnya sudah mengetahui tentang akting Huamei yang kemarin tidak mau membantunya. Bahkan dia juga berakting menyalahkan Huamei yang telah mengkhianatinya. Kedatangan Dapeng ke sini adalah untuk meminta maaf karena telah menuduh Huamei yang telah mengkhianatinya. Sontak aja mendengar itu Huamei pun menjadi senang, tapi berbeda dengan Yudi yang kini merasa kesal pada Dapeng. Dan begitulah untuk ceritanya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.